Kalau memang memilih menjadi relawan Anies, monggo, silahkan saja. Itu hak pribadi. Tapi kalau tetap memangku jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia, saya mengkhawatirkan banyak hal yang akan digaungkan yang berkaitan dengan politik identitas berbasis agama. MUI itu harus ditempatkan netral. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi, edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, kekhawatiran saya selama ini terkonfirmasi. Apa kekhawatiran saya terkait dengan rencana penerapan politik identitas berbasis agama untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Khususnya kalau jadi Yohanes Anies Baswedan maju menjadi calon presiden, entah didukung oleh koalisi partai apa. Karena sampai detik ini belum juga terbentuk koalisi pendukung Anies yang sangat definitif. Belum ada satupun. Demokrat dan PKS sudah setuju, tapi Nasdem masih memikir ulang untung dan ruginya. Jadi pencapresan Anies Baswedan memang belum mendapatkan harapan yang seperti diharapkan oleh para pendukung Anies Baswedan. Terkait dengan Anies Baswedan ini, saya ingin menyoroti keterlibatan Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta yang bernama Munahar Mukhtar. Dia ternyata menjadi tim pemenangan Anies Baswedan. Entah sebagai apa, saya tidak tahu. Yang jelas terkonfirmasi bahwa Ketua MUI DKI Jakarta menjadi tim pemenangan Yohanes Anies Baswedan. Kalau kita bicara pribadi seorang Munahar Mukhtar, sebetulnya itu hak pribadi yang bersangkutan. Tidak ada yang boleh mengkritisi atau boleh melarang. Namun manakala dikaitkan dengan posisi Munahar Mukhtar sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, nah ini bisa menjadi soal. Karena hal ini bisa mengkonfirmasi kekhawatiran banyak pihak bahwa kelompok-kelompok dari pendukung Anies Baswedan nanti akan kembali menjalankan politik identitas berbasis agama. Bagaimana seorang Munahar Mukhtar memisahkan dirinya sebagai relawan Anies Baswedan dan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Apapun alasannya, apapun pembelaannya, ini pasti menimbulkan konflik of interest. Sudah pasti. Pembelaan diri sampai berbusa-busa tidak akan meredamkan kekhawatiran banyak orang bahwa politik identitas berbasis agama akan dicoba digaungkan lagi minimal di daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena pada waktu pemilihan gubernur tahun 2017, meskipun disangkal oleh orang-orang yang terlibat, tapi dalam kenyataannya pelaksanaan politik identitas berbasis agama itu dijalankan. Dan ini benar-benar melukai keberagaman di Jakarta waktu itu. Karena agama yang begitu luhur, begitu suci, masjid tempat yang begitu suci didegradasikan oleh kelompok-kelompok Anies Baswedan untuk kepentingan politik. Ini kekhawatiran saya sebagai anak bangsa yang tidak ingin adanya pemberlakuan kembali politik identitas berbasis agama. Karena saya pernah mengalami secara langsung pemberlakuan politik identitas berbasis agama di Jakarta. Keterlibatan Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Ini menurut saya mengkonfirmasi kekhawatiran kita semua.
bahwa keterlibatan Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta ini benar-benar mengkhawatirkan kita semua. Nanti akan ada ayat-ayat, kemudian dalil-dalil tertentu untuk mensegregasi masyarakat di Jakarta. Apalagi kalau ini diamplifikasi ke seluruh Indonesia, ini berbahaya. Berpotensi memecah belah bangsa dan berpotensi merusak tenun keberagaman yang selama ini kita pelihara dengan harmoni. Saya mengapresiasi pendapat dari Mas Kholil Nafis, salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Tapi saya sedikit berbeda pendapat bahwa hak pribadi seseorang itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan posisi seseorang dalam jabatan publiknya. Ketua Majelis Ulama itu pasti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti terjadi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Jadi waktu itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa Ahok itu begini. Dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ini menimbulkan gelombang demonstrasi yang mendukung fatwa itu. Bahkan ada gerakan nasional pembela fatwa ulama Indonesia. Seperti itulah. Jadi mungkin kalau saya menjadi Munahar Mukhtar, seharusnya mengundurkan diri jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Supaya tidak ada konflik of interest. Kalau memang memilih menjadi relawan Anies, monggo, silahkan saja. Itu hak pribadi. Tapi kalau tetap memangku jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia, saya mengkhawatirkan banyak hal yang akan digaungkan yang berkaitan dengan politik identitas berbasis agama. Publik tidak akan bisa melihat orang ini bicara sebagai pribadi Munahar Mukhtar atau dia berbicara sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Jadi saran saya mundur sajalah jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, fokus menjadi tim pemenangan Anies Baswedan. Atau kalau tetap memangku jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya tahu dirilah, jangan menjadi tim pemenangan calon presiden manapun. MUI itu harus ditempatkan netral. MUI harus ditempatkan sebagai milik masyarakat yang beragama Islam di seluruh Indonesia. Jangan MUI dikerdilkan karena mendukung calon tertentu. Akhirnya nanti kepercayaan masyarakat terhadap MUI jadi merosot kalau terkesan Ketua Majelis Ulama Indonesia juga bermain politik praktis. Ini merendahkan ulama menurut saya. Baik sahabat Indonesia, ini saran dan opini saya terkait dengan Munahar Mukhtar yang menjadi tim pemenangan Anies Baswedan, padahal dia masih memangku jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kalau dua hal ini tidak dipisah secara kuat, itu pasti akan terjadi kekhawatiran kita semua bahwa politik identitas berbasis agama tetap akan dijalankan oleh kelompok-kelompok yang mendukung Yohanes Anies Baswedan. Ini menurut saya yang ingin saya sampaikan. Selamat berakhir pekan, salam hormat saya untuk seluruh keluarga Anda. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.